Kita lihat dari keharapan, mari saat ini kita mengadu kepada Allah agar Allah mengampuni dosa mata kita dan menjaga mata kita agar tidak melihat yang diharamkan. Mata-mata, wahai yang punya mata, sungguh yang tidak punya mata, hei kabar gembira bagi anda yang tidak bisa melihat. Hei hamba-hamba yang tidak bisa melihat, kabar gembira bagi anda, Allah tidak akan menyiksa anda dengan mata anda. Pintu kerusakan hati telah Allah jaga dengan tidak punya mata. Tapi wahai yang punya mata, sadari bahwasanya ini amanat. Jika amanat bukan kita gunakan untuk yang baik, maka akan ditanya, akan jadi seksa. Gunakan mata untuk melihat Al-Quran, gunakan mata untuk melihat orang tua dengan penuh kasih sayang dan cinta. Gunakan mata kita untuk perhatikan saudara, untuk kita bisa bantu dalam kehidupan mereka jika ada yang membutuhkan. Mata-mata, lihat keagungan ciptaan Allah agar semakin kuat iman mata. Agar tapi jangan melihat sesuatu yang menjadi hati rusak, khususnya yang membangkitkan syahwat di hari ini. Hei Allah, pandangan dengan pandangan yang merusak hati di hari ini, takut kepada Allah. Hei Allah, jujur, kita perlu jujur dengan Allah. Dimanapun kita sembunyi, Allah tahu, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, biarpun kita sembunyikan. Dari mata merusak hati, kalau sudah hati rusak, kalau sudah hati rusak, akan rusak, semuanya akan rusak. Yang semula indah tidak indah. Suami sudah tidak semangat dengan istri, istri sudah tidak tertarik dengan suami. Bahkan lebih senang melihat yang haram. Takutlah kepada Allah, hei hamba Allah. Sebabnya karena mata dan telinga, maka kalau ada orang tercipta tanpa mata, tanpa telinga, lihat hatinya tidak akan kotor selamanya. Dia tidak ngerti dengki, benci, tidak ngerti maksiat. Agar tapi bagi yang diberi oleh Allah mata dan telinga, hati-hati itu jendela hatimu. Jangan kau biarkan lihat apapun, jangan kau biarkan mendengar apapun, tapi dengar. Jika yang ingin mendengar, pilih apa yang enggak kita dengar. Jika ingin melihat, pilih apa yang kita lihat. Kemudian setelah itu mari kita melacak semua kesalahan kita, dimulai dari mata kita, telinga kita, lisan kita. Apa yang kita ucapkan selama ini, mungkin kita sering ngomong kasar kepada pasangan kita. Hei hamba Allah, hei suami yang keras hati, keras mulut, ingat, berbenahlah. Hei para istri yang mulutnya tajam, berbenahlah. Kita harus berbenah. Dan memohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada sesama kalau itu dosa sesama, dan minta ampun kepada Allah yang Maha Pengampun. Kemudian kita harus melihat apa yang kita makan selama ini dari mana. Hei hamba Allah, jangan sampai kita tergolong orang yang tertipu, terlihat dia rajin ibadah, akan tapi makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram. Bagaimana mungkin dikabul oleh Allah? Dikabarkan pada zaman Nabi, dikisahkan oleh Nabi seorang Ash'ad Aghbar, seseorang terlihat compang-camping, modelnya bukan orang cinta dunia, modelnya orang itu pasti dikabul doanya. Ya mutu yadah, yang menengadahkan tangannya dan mohon, ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta. Akan tapi tidak dikabul doanya. Kenapa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Anda istajabu lidzalik, bagaimana akan dikabul doanya? Maka dari itu, hei hamba Allah, sadari pekerjaan apa yang selama ini kau tekuni. Jika itu haram, cukuplah mulai dari mengadu kepada Allah. Yang penting jangan membela keharamanmu, jangan membela kesalahanmu, hei hamba Allah. Biarpun terlihat engkau sukses dengan keharaman itu, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kuasa untuk merubahmu sukses dengan yang halal. Hati-hati, yang penting jangan membela keharaman, jangan membela kesalahan. Jika haram harus kita akui itu haram. Kemudian ngadulah kepada Allah. Yang pekerjaannya haram, yang masih berurusan dengan riba, jangan sombong, keburu mati, punya urusan riba, neraka. Maka dari itu yang punya urusan riba, bergegaslah untuk bertobat, berhijrah pelan-pelan. Yang masih berurusan dengan riba, jangan sombong. Allah Maha Kuasa untuk menghancurkan semua. Ingat, yang berurusan dengan riba, segera kembalilah kepada Allah. Dan yang sudah benar, yang sudah bisnisnya benar, usahanya benar, jauh riba,
Jangan kau pandang dengan merendahkan siapapun yang masih berurusan dengan riba, karena mereka juga umat kekasihmu Nabi Muhammad yang mereka sesungguhnya juga rindu untuk benar, cuman belum bisa. Maka jangan memandang orang dengan pandangan merendahkan. Ada sebagian orang yang sudah merasanya dirinya bersih, bagus, suci, lalu begitu mudah merendahkan orang lain. Sebetulnya dia telah masuk comberan baru lagi, yaitu hati kotor, hati yang merendahkan. Yang harus kita hadirkan di saat kita melihat saudara kita masih berurusan dengan riba, melakukan pekerjaan yang haram. Yang harus kita hadirkan adalah kesetiaan di hati kita, terenyuh. Lalu kita hadirkan panjatan-panjatan doa. Sebelum kita memberikan pertolongan dengan lisan kita memberi nasihat, sebelum kita memberikan pertolongan dengan membuka usaha untuk dia yang halal, sebelum itu panjatan doa yang harus kita hadirkan, karena itu dari hati. Dan kita harus mulai dari hati. Yang pernah meleset dalam dosa-dosa masa lalu, yang pernah meleset dalam zina, ataupun mukaddimah zina adalah hina, zina adalah hina. Hanya orang-orang hina yang begitu mudah melakukan zina. Zina tidak mudah dilakukan. Hamba Allah, biarpun pada zaman dahulu di negeri Arab jahiliyah, yang katanya jahiliyah akan tapi kehormatan masih dijaga. Ada seorang perempuan masuk Islam namanya Hindun. Wahai para wanita, jadilah Hindun yang mulia-mulia. Hindun itu setelah masuk Islam diajak berbaiat oleh baginda Nabi. Di saat diajak berbaiat, dia tanya berbaiat untuk apa ya Rasulullah? Dia bersama wanita yang lain yang berbaiat langsung untuk melaksanakan sholat. Ya, aku berbaiat, berjanji untuk melaksanakan sholat. Apalagi dijawab untuk bayar zakat, iya. Apalagi untuk melakukan semua kebaikan. Kemudian setelah itu terakhir, ya Rasulullah, apalagi? Nabi menjawab, berjanjilah kalian wahai wanita untuk tidak melakukan zina. Berjanjilah kalian untuk tidak melakukan zina. Ternyata wanita yang bernama Hindun, dia diajak baiat untuk tidak melakukan zina. Semacam terpukul, ia berkata, ya Rasulullah, atasnil hurratu, ya Rasulullah, apakah kebayang orang seperti saya ini melakukan zina? Padahal dia belum lama masuk Islam. Jadi di masa lalunya tidak kenal perzinahan, merendahkan diri, tidak pernah tahu. Biar wanita mulia susah melakukan kehinaan. Atasnil hurratu, apakah akan berzina orang merdeka seperti aku, ya Rasulullah? Akan lebih kadang manusia menjadi budak hawa nafsu. Kadang sudah punya suami yang halal, yang bagus, yang baik, Masya Allah. Dan itu sebabnya dari tadi mata yang tidak dijaga, rusak mata. Agar tapi siapapun yang pernah terpeleset dalam kehinaan zina, ingat Allah Maha Kasih. Hei hamba Allah, bergegaslah menuju pengampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah kepada pengampunan Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Orang yang bertakwa, yang kalau berdosa dia yang orang muttaqin. Surga untuk orang bertakwa. Hei hamba Allah, surga untuk orang bertakwa. Orang bertakwa bukan saja orang banyak amal baik, akan tapi orang bertakwa adalah seperti kita yang sering pernah melakukan dosa akan tapi sadar, yaitu walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha istaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Jadi orang-orang bertakwa di antaranya adalah siapapun yang pernah berdosa. Hamba-hamba yang pernah berdosa, kabar gembira dari Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan, pernah melakukan dosa, kekejian, akan tapi segera ingat kepada Allah, menyebut nama Allah, memohon ampun kepada Allah, karena ia yakin tidak ada yang mengampuni kecuali Allah. Beres urusannya menjadi ahli surga. Maka dari itu jangan menunda tobat dari hamba Allah yang pernah kepleset dalam zina. Bergegaslah, takutlah kepada Allah, atau mukaddimah zina, atau boleh terpesona dengan yang haram. Karena media di hari ini hamba Allah, takutlah kepada Allah. Dan apapun yang pernah kita lakukan dari kesalahan, ayo kita terus memohon ampun kepada Allah. Berkat hari mulia ini semoga Allah ampuni kita, Allah muliakan kita, Allah jaga kita.
Dan ingat bagi siapapun yang pernah dengar berita orang berzina atau yang mengadu kepadanya tentang perzinaannya, tolong jaga, jangan disebarkan kepada siapapun yang hamba Allah yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina. Cukup antara kau dengan Allah, jangan beritakan kepada siapapun dari hamba Allah. Bergegaslah minta ampun kepada Allah dan jauhkan dirimu dari sebab-sebab engkau terjerumus di masa lalu. Buang semua kenangan atau semua sebab yang menjadikan kita terjerumus. Jauhkan tanda tobat yang sesungguhnya. Ingat Allah Maha Kasih. Dan mari kita telah ini semakin indah dengan pasangan, semakin lembut dengan pasangan, penuh kasih dan penuh cinta, lembut dengan membantu di rumah kita, lembut dengan anak-anak kita, sopan santun dengan sesama, menghormati tetangga, dan seterusnya. Kita harus bangun, sebab orang baik tidak cukup dia baik kepada Allah. Setiap malam dia menangis menyesali dosa, nggak cukup, dia harus baik dengan sesama manusia. Ada ayahmu, ada ibumu, ada anakmu, ada pasanganmu, ada saudaramu, ada pembantumu, keluar rumah, ada tetanggamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Kalau benar imanmu kepada Allah dari akhir, kau harus peduli dengan tetangga. Indah di dalam Islam. Indah di dalam Islam. Mari kita bersama-sama memohon, kita bermunajat, semoga Allah mengkabul hajat kita dan semoga perkumpulan kita ini mukadimah perkumpulan di surga nanti bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, seperti Engkau mudahkan kami berkumpul saat ini, ya Allah, kami ingin, ya Allah, kami ingin berkumpul di Arafah, ya Allah. Kami ingin berkumpul di Arafah, di dunia ini wukuf di Arafah, ya Allah, melaksanakan ibadah haji, ya Allah. Dan seperti Engkau mudahkan kami kumpul saat ini, kami ingin kelak berkumpul di surga, di tengah-tengah kami ada kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, ya Allah, kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad.